Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Kita belajar faraid pada saat ini sengaja memakai media ini supaya kalian bisa melihat pola dan susunan yang lebih rinci dan kelihatan. Setelah dalam proses yang biasa dilaksanakan, barangkali ada yang masih belum jelas. Yang dimaksud adalah proses tahapan pembagian waris. Ada 4 sekurang-kurangnya prosesnya. 1. Menentukan status. 2. Hajib mahjub. 3. Penentuan bagian. 4. Hasil akhir. Itu tahapan pembagian waris. Kita buat simulasinya. Pertama, ketika ada orang yang meninggal dunia, pasti mereka meninggalkan kerabat. Maka tulis susunan kerabat yang ada. Itu cara yang paling baik. Di sini ada orang meninggal dunia, kerabatnya ada 10. Satu istri. Kemudian nomor 2, 1 ibu. Kalian harus perhatikan nasabnya. 3, 1 ibunya ayah. Tentu maksudnya kalian dapat tangkap ibunya ayah, nenek dari arah ayah. Gitu. Kemudian saudara laki-laki seibu, saudara laki-laki almarhum seibu. Kemudian kelima 2 saudari perempuan seibu. Kemudian nomor 6 saudara laki-laki ibu. Berarti paman dalam bahasa kita. Saudara laki-laki ibu. Perhatikan membacanya dengan teliti. 7 2 saudara laki-laki ayah. Saudara laki-laki ayah, seibu sebapak. Kita tulis kemungkinannya seibu sebapak. Kemudian nomor 8, 2 saudara laki-laki, seibu sebapak. Saudaranya almarhum. Kemudian 9, 1 anak laki-laki dari saudari perempuan, keponakan. Kemudian 10, 2 anak perempuan dari saudara laki-laki, sama juga artinya keponakan. Nah, dari 10 ini kita tahu di dalam pelajaran berikutnya bahwa mereka ada yang ahli waris, ada yang dawil arham. Nah, tahap pertama menentukan status. Siapa mereka posisinya? Apakah ahli waris atau dawil arham? Nah, kalian kasih tanda istri ahli waris, begitu ya. Kemudian ibu ahli waris, ibunya ayah ahli waris, nenek. Saudara laki-laki seibu juga ahli waris. Saudari perempuan seibu juga ahli waris. Silakan berikutnya. Saudara laki-laki ibu. Nah, dia kelompoknya kalian tahu adalah dawil arham. Dawil arham. Kemudian 2 saudara laki-laki ayah seibu sebapak. Coba kalian tebak. Ini dawil arham atau ahli waris? Saudara laki-laki ayah seibu sebapak. Hati-hati, berbeda dengan saudara laki-laki ibu. Ini saudara laki-laki ayah. Nah, saudara laki-laki ibu dawil arham, hol dalam bahasa Arabnya. Ini saudara laki-laki ayah. Am berarti ahli waris. Nah, hati-hati ya. Kemudian 2 saudara laki-laki seibu sebapak, ahli waris. Kemudian 9, 1 anak laki-laki dari saudari perempuan. Berarti bukan ahli waris, dia kelompoknya dawil arham. Kemudian ke-10, 2 anak perempuan, saudara laki-laki. Berarti anak perempuan dari saudara laki-laki, berarti bukan ahli waris, tapi dawil arham.
Nah, keterampilan kalian untuk menentukan status di tingkat pertama itu penting. Kenapa kalau di sini salah, kesananya akan salah. Setelah itu sudah kita dapatkan ahli waris, ahli waris, ahli waris, ahli waris, ahli waris, dawil arham. Nah, kita tulis yang ahli warisnya, yang ahli warisnya, ya. Kalian tulis, tapi saya di sini tidak akan tulis karena waktunya habis. Kita hapus yang dawil arhamnya, tapi di buku kalian mesti tetap ada ini. Pindah yang ahli warisnya saja, gitu ya, paham ya? Tulis ahli warisnya saja. Nah, saya hapus di sini dawil arhamnya. Jadi di buku kalian tulis ulang seleksi yang ahli warisnya saja, gitu. Karena dalam proses ini kalau ditulis lama, saya tulis cara seperti itu. Tinggalkan yang ahli warisnya saja. Kalian tulis di buku yang ahli warisnya saja, daftar seperti tadi. Tapi yang ahli waris saja, karena sudah dibuang yang bukan ahli warisnya. Dawil arham dia tidak masuk, gitu. Karena mereka baru akan dapat bagian kalau sudah tidak ada ahli waris. Dia tahap kedua. Berarti nomor 6 ini jadi nomor 7. Nah, tersisa ahli waris saja. Kita tahu ahli waris pun tidak semuanya akan dapat bagian. Terjadi proses kedua, hajib, mahjub. Kalian harus hafal bab itu. Istri itu selamanya tidak terhalang. Ada 6 orang, suami, istri, ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan. Mereka selamanya lolos pada tahap kedua. Ulangi lagi, kalian masih ingat dan harus diingat. Suami, istri, ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan pasti lolos di tahap yang kedua, hajib, mahjub. Silakan lihat, istri lolos, ibu lolos. Ibunya ayah, nenek dari arah ayah terhalang oleh ibu. Nah, mahjub. Mahjubun bil ummi. Mahjubat, ya, biar itu mahjub saja. Saudara laki-laki seibu tidak terhalang. Saudara laki perempuan seibu tidak terhalang. Kemudian 2 saudara laki-laki ayah seibu sebapak. Saudara laki-laki ayah paman seibu sebapak terhalang oleh saudara laki-laki seibu sebapak. Ini mahjub. Mahjub oleh saudara laki-laki. Kalian masih ingat di dalam susunan ahli waris ada nomor, itu adalah nomor urut, ya ranking, nomor besar terhalang dari nomor kecil. Maka saudara laki-laki sebapak di nomor 4 kan, ini di nomor berapa? Di bawah, jadi terhalang. Nah, sudah selesai. Tahap kedua apa? Hajib mahjub. Jadi dari 7 ini ada 2 yang terhalang. Ibunya ayah alias nenek terhalang oleh ibu, kemudian paman, saudara laki ayah terhalang oleh saudara laki ibu bapak. Berarti dari 7 gugur 2. Nah, begitu. Kalian tulis lagi. Nah, saya tidak tulis lagi karena waktu dan sempit tempatnya. Kalian tulis lagi yang lolos saja. Nah, kita hapus di sini. Tapi kalian di buku tulis lolos, yang gugurnya dihapus. Nah, jadi dari 7 itu, perhatikan, yang lolos hanya 5. Nah, yang lolos adalah 5. Itu proses yang kedua selesai. Seleksi kedua selesai. Dari 7 tinggal 5. Nah, begitu. Dari 7 tinggal 5. Sekali lagi, kalau kalian di buku tulis dengan lengkap. Di sini untuk kepraktisan dengan cara dihapus. Nah, tahap keberapa? Tahap ketiga. Kalian sudah ditulis ini di kertas yang baru. Nah, tahap ketiga apa? Penentuan bagian. Ini orang-orang yang lolos. 1 istri, 1 ibu, 1 saudara laki-laki seibu, 2 saudara laki perempuan seibu, kemudian 2 saudara laki-laki seibu sebapak. Nah, kalian tahu. Nah, sekarang harus paham dan harus ingat. Istri berapa bagiannya? Ini kan penentuan bagian.
Berapa ibu istri bagiannya? 1/4. Karena tidak ada waris. Ibu berapa? Masih ingat? 1/3, 1/6? 1/6. Kenapa? Karena saudara lebih dari 1. Kalau saudara lebih dari 1, ibu 1/6. Kalau saudara cuma 1, tidak ada waris, ibu 1/3. Peluang ibu cuma 2, 1/3 atau 1/6. Mudah. Jangan banyak pikiran. Kalau ibu cuma 2 pilihan, 1/3, 1/6. Pilih salah satu di antara itu. Mudah. Nah, sekarang saudara seibu, laki-laki perempuan itu sama saja. Maka digabung. Nah, berapa? 1/3. Karena lebih dari seorang. Saudara-saudari seibu, kalau lebih dari seorang, tidak ada aslu zakar, tidak ada paruh waris, bagiannya 1/3. Nah, saudara laki-laki seibu sebapak mendapatkan asobah. Asobah binafsihi, sudah menggugurkan tadi, menggugurkan paman. Maka dia yang muncul ke depan sebagai penerima waris. Nah, ini 1/4, 1/6, 1/3. Kemudian asobah. Penentuan bagian selesai, tapi ini harus dicari persekutuannya. Kenapa? Karena pecahan tidak bisa dijumlah atau dikurang, kecuali harus disamakan penyebutnya, namanya masalah. Nah, kita tulis masalah asal. Masalah asal. Kita mulai masuk ke, nanti akan masukkan hasil akhir. Supaya lebih dekat, saya pindahkan 5 di sini ya, supaya lebih dekat. 2 saudara laki seibu sebapak. Asobah, sisa. Nah, 4, 6, dan 3. Berapa persekutuannya? 6 dengan 3 namanya tadahul, tinggal 6. 6 dengan 4 namanya tawafuk. 2 angka yang bisa dibagi yang sama selain 1, tapi 6 dibagi 4 tidak genap. Nah, namanya, yang kita tulis kemarin namanya tawakub. Setengah dari perkaliannya. Berarti 12. Penyebutnya, persekutuan penyebutnya 12. Di buku kalian harus lebih rapi. Masalah asal 12. Maaf. 12. Masalah asalnya 12. 1/4 dari 12, sahamnya 3. Itu namanya saham. 1/6 dari 12, sahamnya 2. 1/3 dari 12, berapa? 4. Berarti istri 3/12, begitu maksudnya, mudah. Ibu 2/12. Kemudian saudara laki-laki seibu dan saudari perempuan bergabung mendapatkan 4/12. Kemudian sisa 12/12 diambil 3 tambah 2 tambah 4. 3 tambah 2, 5 tambah 4, 9. Berarti sisanya berapa? 3. Nah, 3/12. Dan perhatikan. Ditulis ulang kalian ya, tapi dengan catatan silakan perhatikan. Ini jumlah orang dipindahkan ke sini dalam tulisan berikutnya kalian. Jumlah orang ditulis di depan. Istri 1, sahamnya 3. Ibu 1, sahamnya 2. 2 saudara dan 1 saudara berarti 3. 3 saudara, sahamnya 4. 1 tambah 2, 3 orangnya. Paham ya? Nah, ini 2 saudara, pindahkan ke depan. 2. Gitu. Di dalam tulisan menjelang akhir, jumlah orang dipindah ke depan. Kenapa? Harus melalui proses terakhir. Itu. Apa? Pembagian harus orang per orang. Ini kan 3 orang. Sahamnya 4/12. 4 bagi 3 tidak genap. Berarti pecahannya tidak genap. Kemudian ini 2/12. Kan ini 3/12. Orangnya 2. Berarti tidak genap.
Kenapa? 3/12 harus dibagi 2. Nah, bagaimana caranya? Harus ada inkisarus siham. Sudah kalian tulis teorinya. Inkisar siham. Apa maksudnya? Ketika saham dibagi orang tidak genap, penyebut ini harus diperbesar supaya dibagi jadi genap. Sederhana sebetulnya, ya. Coba perhatikan metodenya saja, caranya. Berarti ada berapa titik yang tidak genap? Ada 2. 1, 3/1 tidak ada masalah. 2/1 tidak ada masalah. 4/3 masalah. 3/2 masalah. Berarti ada 2 titik. 3 dan 2. Maka inkisarus siham 3 itu dan 2 dikalikan untuk mencari besaran masalah baru. Namanya masalah inkisar siham. Berarti 12 kali berapa? Kali 6. 6 itu 3 kali 2. 3 kali 2, 6. Berarti masalah diperbesar. Dari asalnya 12 persekutuan penyebut, karena saham dibagi orang tidak genap, maka harus diperbesar. Kenapa? Supaya pecahannya genap. Gitu. Silakan. Tadi kan 2 titik, 3 dan 2 dikalikan. Namanya inkisarus siham 3 kali 2, 6. Karena itu 12 kali 6, berapa? 72. Masalah baru inkisarus siham. Berapa masalahnya? 72. Berubah dari 12 ke 72 untuk mencari hasil akhir untuk proses yang keempat itu. Silakan semuanya kali 6. Ini sahamnya kali 6. 3 kali 6 18. 2 kali 6 12. 4 kali 6 24. 3 kali 6 18. Nah, sekarang bagian istri berubah penyebutnya dari 3/12 jadi 18/72. Itu sama. Ibu 1/6, 2/12 jadi 12/72. Saudara laki-laki dan perempuan seibu, 2 orang digabung, 4/12 asalnya jadi 24/72. Kemudian laki-laki seibu sebapak, asalnya 3/12 menjadi 3/72. Untuk apa? Supaya bisa dibagi orang. Gitu. Ini dibagi 1, kan orangnya 1. Ini dibagi 1, orangnya 1. Ini orangnya 3, dibagi 3. Untuk mencari bagian orang per orang. Ini 2. Tadi 3 kali 6 18. Orangnya ada berapa? 2. Dibagi 2. Nah, jadi hasilnya berapa? Istri 18/72. Ibu 12/72. Kemudian saudara laki-laki seibu dan saudari perempuan 24 dibagi 3 berapa? 8/72. Tulis masing-masing karena lebih dari seorang. Masing-masing 8/72. Kemudian saudara laki-laki seibu sebapak yang dapat sisa itu orangnya 2, bagiannya tadi 18/72, berarti 18 dibagi 2 berapa? 9/72. Masing-masing. Maka inilah proses yang keempat. Supaya lebih indah, ini bisa dipakai kotak. Kalian bisa buat lebih bagus lagi. Ini. Nah, ini yang namanya hasil akhir. 18/72. Masing-masing. Nah, di ujung kalian harus membuat kotak seperti ini. Ini apa? Ahli waris. Ya, maaf di buku kalian lebih teratur. Ini furud
bagian. Ini apa? Jumlah orang. Jumlah orang. Ini jumlah orang. Ini adalah masalah dan saham. Ini masalah asal namanya. Ini sahamnya. Kemudian ada bentuk kedua, inkisar siham, angka 12 berubah jadi 72 dikali 6. Kenapa? Ada 2 titik yang tidak genap. 3 kali 2. Kemarin sudah saya tulis, tidak selamanya dikalikan. Kalau lebih dari 1 titik, nanti ada konsep. Ada tabayun, silakan baca lagi. Kedua tawafuk, ketiga tadahul, keempat tamasul. Angka-angka yang beragam, berubah, harus dicari persekutuannya. Nah, kemudian untuk menjadi persekutuan ada 4 konsep. Nah, ini namanya tabayun. Kenapa? 3 dan 2 tidak bisa dibagi angka yang sama selain 1. Berarti tabayun. Dikalikan 3 kali 2, 6. Andaikan 4 dan 2 tidak usah dikalikan, cukup 4. Andaikan 6 dan 3 bisa dikalikan, cukup 6. Begitu ya konsepnya. Apalagi kalau sama 3 dengan 3, ya 3 saja. Kalau lebih dari 1 titik, cari persekutuannya. Tapi pada dasarnya, ketika saham dibagi orang, masalah harus diperbesar kali jumlah orang supaya genap. Gitu. Kalau lebih dari 1 titik, bisa dibandingkan apakah dikalikan atau diambil setengahnya. Kalau tawafuk, artinya diambil setengah perkalian. Tadahul ambil yang besar, tamasul ambil angka yang sama itu. Kalau ini tabayun, karena 3 dan 2 tidak bisa dikompromikan. 2 angka yang tidak genap dibagi angka 1. Demikian barangkali sekali lagi di dalam buku kalian tulis dengan lebih rapi. Saya tulis dengan jalan cepat karena waktu. Kemudian karena tempat juga bornya tidak cukup luas, lebih enaknya kan bor yang seperti di kelas dulu itu lebih luas, tinggal kita pindah-pindah nulis. Tapi di dalam studio seperti ini terbatas. Tapi di buku kalian pasti seperti itu. Ini pertama seleksi kedua, pertama ini pindahkan ke hasilnya kedua. Kemudian dari kedua ada hadis baru, pindahkan ke hasil ketiga. Setelah hasil ketiga baru ini untuk sampai kepada hasil yang terakhir. Jadi kesimpulannya dari tadi 10 kerabat yang dapat bagian hanya 5 orang. Istri 8/72, ibu 12/72 harus sampai ke akhir itu. Kemudian saudara seibu dan saudara laki-laki atau perempuan sama masing-masing 8/72. Saudara laki-laki seibu sebapak 2 orang masing-masing 9/72. Demikian sebagai contoh simulasi yang bisa kalian lakukan lebih rinci dan lebih rapi dalam buku kalian. Demikian barangkali, terima kasih. Semoga kalian bisa mengikuti dan sering latihan ya di dalam buku kalian. Ketika kalian menonton di videonya, tulis di buku ya, jangan dilihat saja, tulis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.